The Romance of a Legendary Hero. Oleh Sebuah Cerita. Bab 11. Di sebuah mansion mewah di utara kota, bekas rumah keluarga Chen, rumah Mike. Mike tak pernah tahu jika rumahnya kini dihuni oleh salah satu musuh besarnya, Wolf. Dini hari itu, sebuah televisi besar di ruang kerja Wolf menayangkan berita penyergapan di pelabuhan oleh Black Swords. Wolf yang marah, menghancurkan banyak barang di ruang kerjanya. Beberapa anak buahnya menunduk di sudut ruangan. Kejadian itu sangat merugikan dirinya. Dalam beberapa hari, dua kejadian disengaja telah menghancurkan beberapa bisnisnya. Dia sangat penasaran siapa yang melakukannya. Cari tahu siapa yang membocorkan transaksi semalam. Perintah Wolf dengan suara penuh amarah. Menurut informasi, seorang pemuda bernama Mike Chen bos, salah satu anak buahnya menjawab. Mike Chen? Siapa dia? Tanya Wolf dengan nada tak sabar. Orang yang sama yang menghancurkan klub milik Tiger Boss. Jawab anak buahnya dengan cepat. Cari informasi lebih lanjut tentang dia, seru Wolf. Dia anak yang menghilang 5 tahun yang lalu, setelah membunuh tuan muda kedua, jawab tangan kanannya Crazy Bear. Wolf terdiam. Kejadian 5 tahun lalu melintas dalam benaknya. Seorang anak yang diburu oleh semua orang setelah membunuh tuan muda Jack Dong. Diakah anak itu? Jika benar, mungkinkah dia kembali untuk membalas dendam? Mungkinkah dia yang telah membunuh dua orang kepercayaannya Tiger dan Elephant? Pikirannya dipenuhi banyak pertanyaan yang mengganggu. 5 tahun yang lalu, setelah kematian Jack Dong, Tuan Besar Dong memerintahkannya untuk menghancurkan keluarga Chen. Dia menyerang mansion keluarga Chen, menangkap Tuan Chen dan istrinya, lalu membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, semua keluarga besar memperebutkan seluruh aset dan bisnis keluarga Chen. Sementara Tuan Besar Dong membiarkan Wolf menguasai mansion keluarga Chen sampai saat ini. Jika anak itu kembali untuk membalas dendam, dialah orang pertama dalam incarannya. Wolf segera bangkit dan memerintahkan anak buahnya. Kumpulkan semua saudaramu. Aku ingin tahu di mana bajingan itu bersembunyi. Bos, masih ada seorang gadis yang lolos saat tuan muda meninggal. Lapor Crazy Bear. Siapa gadis itu? Tanya Wolf penasaran. Dia mantan kekasihnya, yang saat itu menjadi permainan tuan muda kedua. Cari di mana gadis itu berada, perintah Wolf. Baik bos. Jawab Bear sambil mengajak anak buahnya pergi. Wolf segera mengambil handphonenya dan menelepon Tuan Besar Dong. Ada apa? Tanya Tuan Dong dari ujung telepon. Tuan, siapa yang menyerang Tuan muda Felix? Tanya Wolf dengan tegas. Seorang yang bernama Mike Chen. Kenapa kau bertanya? Jawab Tuan Dong santai. Tuan, dia anak keluarga Chen yang dulu membunuh Tuan muda Jack. Jangan remehkan masalah ini. Dia kembali untuk membalas dendam, kata Wolf dengan serius. Kau bisa mengatasinya kan? Tanya Tuan Dong tenang. Tuan, saya telah kehilangan dua orang terbaik saya. Yang pertama, karena membela Tuan muda Felix. Kedua, klub miliknya dihancurkan oleh orang ini sendirian. Dan semalam saya kehilangan puluhan juta dolar juga karena dia. Saya harap Tuan tidak meremehkannya, kata Wolf serius. Kau terdengar takut padanya Wolf. Apa kau semakin tua semakin jinak? Terdengar suara tawa di seberang telepon, dan Tuan Dong menutup teleponnya. Wolf semakin marah. Ia melempar handphonenya ke dinding. Tuan Dong meremehkan Mike. Walaupun anaknya Felix masih terbaring di rumah sakit. Tuan Dong tak pernah mencintai kedua putra angkatnya. Hanya ia tak ingin bermasalah dengan istrinya yang selalu memanjakan mereka. Karena diam-diam, Tuan Dong memiliki seorang anak kandung di luar rumah keluarga Dong. Dering telepon membangunkan Mike dari tidurnya. Dia melirik jam di dinding kamarnya, pukul 6 pagi. Dengan enggan, Mike mengangkat telepon. Halo? Selamat pagi Jenderal. Saya telah tiba di bandara. Baik, kau tunggu sebentar. Aku akan menyuruh sopir menjemputmu. Mike menutup telepon, lalu duduk di tepi ranjang sambil menggelengkan kepalanya keras-keras, mengusir rasa kantuknya. Ia segera meminta pelayan mengatur sopir untuk menjemput seseorang di bandara. Selesai mandi, Mike mengenakan setelan biru, teleponnya kembali berdering.
Ia melirik layar ponselnya, Yvonne. Ia segera menjawab panggilan itu. Halo? Mike? Kantor pusat merestui pengunduran diriku. Aku sudah resmi resign. Bagus. Sekarang kau bisa fokus bersamaku, jawab Mike. Apa rencanamu hari ini? Tanya Yvonne. Kau, Jessica, dan Kylie, segera jemput aku di rumah sekarang. Kita pergi sarapan. Baiklah, jawab Yvonne sebelum menutup telepon. Mike segera turun ke lantai bawah. Fury, Chris, Julian, dan Beast telah menunggunya. Pagi Kak, sapa mereka. Pagi semua, balas Mike. Ayo bersiap. Kita pergi bersama, ujarnya. Kemana Kak? Tanya Julian. Ada beberapa hal yang harus diurus, jawabnya singkat. Baik Kak. Mereka menjawab serentak sebelum bergegas menuju kamar masing-masing. Mike melangkah ke teras depan dan berpapasan dengan Paman Luo. Selamat pagi Tuan, sapa Paman Luo. Pagi Paman. Mau kuseduhkan kopi Tuan? Boleh Paman. Antarkan ke teras depan saja, kata Mike. Baik Tuan. Mike melangkah ke teras, lalu duduk merenung, memikirkan semua rencananya hari ini sambil memainkan ponsel di tangannya. Pikirannya melayang pada Karina, gadis yang selalu dirindukannya. Ia ingin menelepon, tetapi jaringan di sana sangat buruk. Jemarinya membuka galeri foto di ponselnya, menatap wajah cantik di layar. Tak sadar, ia mendesah pelan. Ada yang merisaukanmu Tuan? Suara Paman Luo tiba-tiba mengejutkannya. Tidak apa-apa Paman, jawab Mike singkat. Paman Luo meletakkan secangkir kopi di meja kecil di samping Mike. Oh ya Paman, di mana keluargamu? Keluargaku ada di utara, dekat ibu kota. Ada apa Tuan? Siapa saja keluarga Paman yang masih ada sekarang? Tanya Mike lagi. Keluargaku tersisa seorang Tuan. Dia masih kuliah di ibu kota. Paman, jika bisa, ajaklah dia ke sini. Aku butuh banyak orang yang bisa mendukungku. Kabari aku jika dia bersedia Paman. Baiklah Tuan. Saat itu, sebuah Alphard mendekat dan berhenti di drop-off villa. Seorang pemuda berusia sebaya dengan Mike, dengan wajah bersih, mengenakan pakaian perwira militer, segera turun dan berjalan dengan langkah cepat mendekatinya. Begitu tiba, ia berdiri tegak dan memberi hormat. Siap Jenderal. Duduklah Mayor. Oh ya, jangan memanggilku seperti itu saat aku memakai pakaian sipil. Panggil saja Tuan Chen. Baik Tuan Chen. Mayor Louis duduk di depan Mike, sementara Mike berkata pada Paman Luo. Paman, bisa tolong buatkan secangkir kopi untuk Mayor Louis? Tentu Tuan. Paman Luo segera menuju dapur dengan ekspresi sedikit bingung. Dalam benaknya bertanya-tanya, siapa sebenarnya tuannya ini? Di tangga menuju lantai 2, ia berpapasan dengan Fury dan ketiga saudaranya. Fury bertanya, Paman, kakak di mana? Sedang menerima tamu di teras depan Tuan. Apakah kalian mau saya buatkan kopi juga? Tidak Paman, terima kasih. Mereka berempat segera turun ke teras. Setibanya di sana, mereka terkejut melihat seorang mayor duduk di depan Mike. Secara refleks, semuanya berdiri tegak dan memberi hormat militer. Siap. Mike terkekeh melihat reaksi mereka. Duduklah kalian semua. Kenalkan, ini Mayor Louis Han, ajudanku. Dan ini adalah adik-adikku, Kapten Fury Long, Letnan Julian Liu, Letnan Chris Yu, dan Letnan Beast Xiao, anggota Black Swords. Mereka saling berjabat tangan. Tak lama, Paman Luo datang membawa secangkir kopi untuk Mayor Louis dan meletakkannya di meja. Kalian tidak membuat kopi untuk kalian juga? Tanya Mike sambil tersenyum. Tidak Kak, jawab Fury. Belum sempat melanjutkan obrolan, telepon Mike kembali berdering. Mike segera mengangkatnya. Selamat pagi Paman Liang. Terima kasih Paman. Baik Paman. Setelah sarapan, orangku segera menemui mereka. Tidak Paman, terima kasih, kata Mike sambil menutup telepon. Dari kejauhan, sebuah jeep mendekat. Jessica, Yvonne, dan Kylie turun sambil tertawa-tawa kecil dengan akrab. Yvonne dan Kylie keheranan melihat perubahan sikap Jessica yang tiba-tiba serius saat melihat Louis. Jessica segera berdiri tegak di hadapan Louis. Siap.
Mike dan yang lain tertawa terbahak-bahak melihatnya. Jessica melotot ke arah Mike, membuat semua orang semakin tergelak. Sementara Yvonne dan Kylie ikut tertawa meski terlihat bingung dengan dinamika yang selama ini terjadi di antara mereka. Akhirnya Mike berkata, "Bubarkan." Barulah Jessica kembali bersikap normal. Mike segera memperkenalkan mereka. "Ini adik bungsuku, Letnan Jessica Yu. Itu wakil presiden perusahaan, Yvonne Wei, dan ini ketua yayasan anak, Kylie Q. Oh, dan ini Mayor Louis Han." Louis mengulurkan tangan, menjabat mereka satu persatu. Mike kemudian berkata, "Habiskan kopimu, Mayor. Kita pergi sarapan sekarang." Louis segera menghabiskan kopinya, lalu semua bergerak menuju kendaraan masing-masing. Mike, Jessica, Yvonne, Kylie, dan Louis berada dalam jeep, sementara Fury mengendarai Audi, dan yang lainnya di Alphard. Mereka menuju restoran Palm Garden untuk sarapan. Setibanya di sana, mereka memilih ruang VIP dan memesan makanan. Sebelum makanan tiba, Mike membagi tugas masing-masing. Fury dan saudara-saudaranya ditugaskan menemui dan membantu Tuan Wang mengawasi, agar renovasi lantai 4, 5, dan 6 dipercepat dan diselesaikan besok, karena kantor yayasan harus segera beroperasi. Mike juga memberi tugas kepada Yvonne dan Louis untuk menemui sekretaris kota dan mengatur pertemuan dengan wali kota malam ini di Hotel Hilton. Sementara ia bersama Kylie dan Jessica akan bertemu dengan beberapa orang terkait yayasan. Mike juga meminta semuanya berkumpul di gedung perusahaan siang ini, setelah menyelesaikan tugas masing-masing. Selesai sarapan, mereka berpisah. Mike bersama Kylie dan Jessica pergi menggunakan jeep. Dalam perjalanan, Mike menelepon Dragon. "Halo Tuan Chen. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Dragon. "Kau bisa menemuiku sekarang?" "Tentu Tuan Chen. Di mana lokasinya?" "Panti asuhan sahabat anak. Aku akan mengirimkan lokasinya." "Saya tahu lokasinya Tuan. Kebetulan saya tidak jauh dari sana. Saya akan tiba dalam 10 menit." "Baik, tunggu aku di sana jika kau tiba duluan." 15 menit kemudian mereka tiba dan melihat 3 mobil off-road terparkir di parkiran panti asuhan. Dragon segera turun menyambut Mike. "Kenalkan, ini adik-adikku, Jessica dan Kylie. Ini Tuan Ju," kata Mike. Lalu ia menjelaskan tujuannya pada Dragon. "Aku sedang mendirikan yayasan anak untuk membantu panti asuhan, dan Kylie ketuanya. Aku berharap kau bisa membantu di dalamnya Tuan Ju. Kita juga akan bertemu pimpinan panti untuk acara amal besok malam di Hotel Hilton." Dragon terinspirasi saat mendengar rencana Mike. Ia teringat masa lalunya dan memutuskan untuk sepenuhnya mendukung yayasan itu. "Tuan Chen, saya bersedia terlibat langsung dan menjadi donatur tetap yayasan," kata Dragon tegas. Mike tersenyum. "Kalau begitu, aku tak khawatir lagi soal yayasan ini. Kau bantu adikku, aku akan menjagamu." Beberapa menit kemudian, di dalam ruangan kepala panti, setelah memperkenalkan mereka, Mike menjelaskan tujuan kedatangannya pada Nyonya Ye. "Nyonya Ye, saya berharap Anda bisa membantu Kylie dan bergabung dengan yayasan. Tujuannya bukan hanya mendukung satu panti, tapi seluruh anak-anak yatim piatu di kota ini. Dan saat ini, yayasan telah memiliki donatur tetap, yaitu Tuan Ju." Nyonya Ye sedikit terkejut dengan permintaan Mike. Ada rasa kagum yang besar di hatinya pada Mike. Ia berjanji dalam 2 hari, dan semuanya selesai dalam 2 hari. Tanpa banyak pertimbangan, Nyonya Ye menjawab, "Tuan Chen, selama ini Kylie telah banyak membantu kami. Saya bersedia terlibat dan mendukung yayasan." Mike puas mendengarnya. 2 orang penting kini telah bergabung dan mendukung yayasan. Sebagian rencana awalnya telah berjalan dengan lancar. "Terima kasih Nyonya Ye," katanya dengan senyum lebar. "Oh ya, besok jam 12 siang, acara peresmian yayasan sekaligus kantor barunya. Malamnya, acara amal di Hotel Hilton. Saya mengharapkan kesediaan Nyonya Ye dan Tuan Ju untuk membantu," tambah Mike. Ada rasa hormat yang dalam di hati mereka terhadap Mike. Tanpa ragu, Nyonya Ye dan Dragon bersedia membantunya. Sementara bagi Jessica dan Kylie, apa yang telah dilakukan Mike, entah bagaimana caranya ia mengenal Dragon, lalu membuat Dragon menjadi donatur tetap, dan merekrut Nyonya Ye untuk membantu yayasan, adalah rencana brilian yang tak pernah mereka pikirkan selama ini.
Mike adalah ahli perencanaan yang hebat, yang selalu membuat mereka terkejut dengan keputusannya. Saat itu juga, Mike mengajak mereka menuju kantor yayasan, mengumpulkan semua orang yang terlibat dalam rencananya, dan memulai rapat pertamanya untuk yayasan. Setelah semuanya hadir, Mike segera menjalankan rencananya. Tuan Ju, kita butuh beberapa mobil operasional. Bisakah Anda mengurusnya? Yayasan belum bisa membeli mobil operasional sebelum resmi didirikan. Bisa Tuan Chen. Saya akan menyediakan 20 mobil bersama sopirnya, untuk operasional siang ini sampai selesai. Terima kasih Tuan Ju. Tuan Wang, tim hukum keluarga Long sedang mengurus surat-surat pendirian yayasan. Bisakah kau membantu dengan pengalamanmu dan memastikan besok selesai sebelum peresmian? Bisa Tuan Chen, saya segera menghubungi mereka. Terima kasih Tuan Wang, kata Mike sambil tersenyum. Kylie dan Jessica, urus resepsi peresmian besok ya. Siap Kak. Keduanya serempak menjawab. Terima kasih atas bantuan kalian berdua. Nyonya Ye, bisakah Anda mengurus acara amal di Hotel Hilton besok malam? Bisa Tuan Chen. Terima kasih Nyonya Ye. Furi, untuk kalian berempat, teruslah mengawasi renovasi lantai 4, 5, dan 6. Siap Kak. Terima kasih untuk kalian semua. Yvonne, bagaimana dengan wali kota? Wali kota bersedia hadir nanti malam jam 7 di Hotel Hilton Tuan Chen. Terima kasih Yvonne. Setelah ini kita bertiga, kau dan Louis, akan mengurus beberapa hal di luar. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan pergi makan siang bersama dan melakukan tugas kita masing-masing. Mike segera membubarkan rapat dan mengajak semuanya pergi makan siang sambil mendiskusikan pekerjaan mereka selanjutnya. Selesai makan siang, mereka segera berpisah, melaksanakan tugas masing-masing. Mike, Yvonne dan Louis meninggalkan Jessica dan Kylie, yang ikut bersama Julian. Di dalam mobil, Louis bertanya pada Mike. Sekarang kita kemana Tuan? Pergi ke Hotel Hilton. Kita akan membuka kamar untukmu dulu, jawab Mike. Louis segera memasukkan koordinat Hotel Hilton ke GPS mobil, dan mengikuti panduannya. Setibanya di sana, Mike mengurus reservasi kamar untuk Louis. Setelah mendapatkan kunci kamar, Louis membawa semua perlengkapannya ke dalam kamar. Mike mengikutinya. Sementara itu, Yvonne menemui manajer hotel, memastikan ruang VIP yang akan digunakan untuk pertemuan dengan wali kota malam ini, serta ruang untuk acara amal yang dijadwalkan besok malam. Di kamar Louis, Mike bertanya, "Apakah kau membawa seragamku?" "Ada Tuan," jawab Louis sigap. "Nanti malam kita temui wali kota dengan seragam resmi." "Siap Tuan." "Aku ingin memastikan mereka tahu, aku berada di sini," ujar Mike dengan nada penuh tekad. Menjelang sore, Yvonne mengetuk pintu kamar, dan Louis membukakannya. Melihat Mike tertidur di sofa dengan posisi duduk, Yvonne memutuskan membiarkannya, lalu duduk di sofa di depan Mike. "Aku pergi sebentar untuk membeli beberapa keperluan. Jika Tuan bangun, tolong hubungi," kata Louis. "Tunggu sebentar Mayor, bisakah aku menggunakan laptopmu?" tanya Yvonne. Louis mengangguk mengiyakan sebelum pergi. Yvonne segera membuka laptop milik Louis yang terletak di meja di depan Mike. Saat memandang wajah Mike yang tertidur pulas, Yvonne tersenyum kecil, teringat kenangan masa sekolah mereka. Mike sering tertidur di kelas dan selalu tak menyelesaikan PR-nya. Yvonne menatap wajah tampan di depannya. Meskipun waktu telah lama berlalu, pria ini tetap mempesona dan masih membuatnya kagum. Yvonne mulai mencari informasi perusahaan tenaga kerja, melihat profil beberapa profesional muda yang potensial, dan mencatatnya satu persatu. Ia segera tenggelam dalam pekerjaannya hingga lupa waktu. Perlahan Mike membuka matanya. Ia tersenyum melihat Yvonne yang sibuk di depan laptopnya. Mike melirik jam tangannya, waktu menunjukkan pukul 5.30 sore. Masih ada waktu sebelum pertemuan. Ia memutuskan berpura-pura masih tidur, ingin tahu apa yang akan dilakukan Yvonne jika dia belum bangun. Mendekati malam, Yvonne tersentak dari pekerjaannya, menyadari waktu pertemuan semakin dekat. Ia menatap Mike yang tampak masih tertidur lelap, lalu berdiri mendekatinya. Tapi ia ragu, apakah harus membangunkannya atau tidak. Perlahan, ia menjulurkan tangan ke arah Mike, bersiap membangunkannya, tetapi keraguan kembali menahannya.
Ada kehangatan dalam tatapannya saat melihat wajah Mike yang terlihat tenang dalam tidurnya. Tiba-tiba, seseorang membuka pintu dari luar. Yvonne terkejut, mencoba menarik dirinya, tapi ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam pelukan Mike. Mike tertawa terbahak-bahak, sementara wajah Yvonne memerah. Dan di ambang pintu, Louis terpaku melihat adegan di depannya.